Oke, ceritanya tentang cowok yang bereinkarnasi di dunia lain Jeti Slime. Dapat kekuatan naga, bikin negara sendiri, dan jadi Raja Iblis. Mari kita bahas part awal animnya ya. Awal ceritanya rada ribet. Kita mulai dari Raja Iblis Rimuru aja ye. Rimuru lagi ngumpul sama para petinggi iblis lainnya. Katanya dia baru aja menang lawan Clayman di pegunungan Elpen, dan resmi jadi Raja Iblis, salah satu dari 8 bintang iblis. Lian dan Valentin langsung cabut setelah pertemuan selesai. Rimuru ngadain makan malam buat yang masih tinggal. Pas lihat makanannya, dia agak gimana gitu sama daging tiger yang disajikan. Pas lihat makanannya, dia agak gimana gitu sama daging tiger yang disajikan. Tapi pas cobain daging Rimuru, dia langsung takjub. Dagingnya lembut banget dan sausnya juara. Rimuru langsung panggil Rafael semacam kekuatan sakti miliknya buat ngeliatin resepnya. Sambil ngelirik kanan kiri, Rimuru mikir kayaknya nggak usah terlalu mikirin etika makan di tempat ini. Dia ngeliat Milin mau minum alkohol, jadi dia ikutan minta. Ternyata itu cuma hadiah karena Milin udah pura-pura dimanipulasi. Para petinggi iblis bingung kenapa Rimuru masih pura-pura dimanipulasi, padahal Cayman, iblis lain biasanya nggak ngasih tahu siapa yang dia manipulasi. Rimuru bilang, ini kesempatan bagus buat ngelawan Emiro, iblis lain lagi. Emiro sebenarnya udah ngasih kode soal minum alkohol secara dia masih kecil. Tapi malah dibilang judes. Ya gimana? Emiro emang kelihatan kayak anak kecil padahal udah 800 tahun. Mereka pun ngobrolin soal Valentin sambil ngepraise minuman konyak yang mereka minum. Emiro mikir Valentin pasti mau minum soalnya ada banyak yang pengen diajak ngobrol. Nah, masalahnya gimana dia bisa ditinggalin gitu aja pas lagi genting. Rafael bilang ke Rimuru kalau dia udah nganalisa semua makanan dari pesta tadi. Artinya, mereka bisa bikin lagi pesta yang sama lengkapnya. Bahkan bisa ngambil sebagian makanan dari sana. Dengan berita itu, Rimuru langsung balik ke Tampas. Suasana di kota tenang aja. Semua orang sibuk sama urusan masing-masing. Tapi pas mereka lihat Rimuru muncul, semua orang di lorong langsung ngasih hormat sambil berlutut. Rimuru yang ngelihat Haru ikut-ikutan malu dan nanya apa mereka latihan buat kayak gitu. Terus, Reject sama Diablo nyamperin dia buat ngasih hormat selamat atas kepulangannya dari pesta penuh. Cuma, yang pertama Rimuru tanyain malah apa yang Diablo lakuin di sana. Reject nyuruh Rimuru buat santai dulu. Namanya juga capek abis perjalanan. Mending istirahat aja. Ngomong-ngomong soal istirahat, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Katanya, ada yang mau ngobrol sama Rimuru. Salah satu goblin kemudian dateng bawa puring di mata. Goblin bilang walaupun dia nggak jago masak, dia lagi berusaha buat ngebahagiain mereka. Veldora nanya apa dia juga dibawain puring, dan si goblin ngeyakin kalau dia udah pisahin jatah Veldora. Diablo bahkan ngasih Veldora porsi tambahan. Katanya itu bayaran buat perjanjian mereka. Rimuru bingung kenapa Diablo nggak mau makan pudingnya. Diablo bilang itu bayaran buat informasi yang dia kasih ke Rimuru. Rimuru mulai curiga. Dia liatin Veldora yang berusaha ngeles. Akhirnya, Rimuru ngerti kenapa Diablo bisa tahu semua yang mereka omongin di gudang. Dia langsung nanyain soal dessert yang bakal dijual. Diablo ngaku ada 3 macem. Rimuru bingung, kan Veldora nggak perlu makan. Tapi Veldora bilang jangan mikir aneh-aneh. Makan bukan soal butuh atau nggak butuh, tapi karena dia pengen makan. Diablo ngomongin Rimuru yang gak perlu makan tapi tetap aja makan puding. Diablo juga inget kalau Cheyenne nemenin Rimuru pas pertemuan itu. Dia bilang iya. Ini ngebuktiin kalau Rimuru gak butuh dia lagi karena udah ada Cheyenne. Cheyenne nyamperin Diablo dan nanya apa dia udah selesai ngelakuin tugas yang diberikan Rimuru. Diablo ketawa aja dan bilang dia udah ngerjainnya dengan sempurna. Rimuru bingung kenapa Diablo bisa balik tepat waktu. Diablo ngeles kalau dia lagi ngurus hal lain. Tapi Veldora ngehubungin dia dan nyuruh dia balik. Veldora gelisah dan pengen pergi. Tapi Rimuru nahan dia dan ngasih pijatan yang serempak. Rimuru marah dan bilang ke Veldora supaya nggak ganggu kerjaan orang lain. Rimuru ngambil puding dari tangan Veldora dan bilang nggak ada lagi puding buat Veldora. Haruna dikasih tahu kalau Veldora nggak boleh makan puding untuk sementara. Veldora langsung ngatain Rimuru kejam dan ngumpet di pojokan. Rimuru nanya ke Diablo, apa nggak papa buang-buang waktu di sana? Cheyenne malah ngeledek Diablo dan bilang kalau nggak ada yang lebih cocok buat kepala pelayan selain nyajiin teh. Diablo bilang dia nggak butuh itu semua, soalnya informannya udah ngelakuin tugasnya. Diablo muluin ngubah Rimuru dan Veldora kembali ke wujud asli mereka. Dia bilang ini dia lakuin karena nggak enak ninggalin mereka dalam bentuk potongan daging. Loro bingung maksud Diablo, tapi dia cepet inget masalah ini. Terakhir,
Diablo bilang kalau saya memang biang masalah. Pas ngeliat kotak penuh potongan tubuh orang, dia bilang sihir penyembuhan sekalipun gak bakal mempan. Makanya, dia harus ambil tindakan ekstrem dan minta mereka buat bertahan. Teriak beberapa kali. Akhirnya salah satu penumpang di kereta lain nanya ada apa. Tiga-tiganya nyampe dengan selamat. Walaupun yang satu ngomel kalau mereka nggak pernah utuh sejak berangkat. Pas salah satu dari mereka mau ngucapin terima kasih ke Diablo, dia malah nanya ke yang lain apa mereka juga mau dibenerin. Tapi orang yang sama malah nyuruh Diablo buat ngobatin sang raja dulu. Pertama, mereka berdua inget kalau tahanan itu adalah Hazen. Hazen kemudian diingetin Diablo kalau minta tolong ke dia harganya mahal banget. Hazen inget-inget lagi kalau Diablo itu Nowhere, salah satu dari 7 demon purba. Terus Hazen bilang yang paling serem adalah para demon ini ternyata ngelayanin orang lain dan dia inget Rimuru ngobrol sama Sain. Hazen nyadar kalau Rimuru itu demon lord yang punya kekuatan tersembunyi yang nggak bisa dibayangin. Di saat itulah Hazen akhirnya ngerti semuanya. Kerajaan Sevemev udah ngebangunin singa tidur. Pas Rimuru pergi, Hazen langsung kena damprat Sain. Makanya Hazen langsung minta Diablo buat jadiin dia bawahan rendahan. Hazen nawar-nawar dikit supaya bisa nyelamatin raja mereka. Diablo setuju aja asal Hazen gak kurang ajar lagi sama Rimuru. Diablo ngancem kalau dia lihat ada yang berani macam-macam sama Rimuru. Enggak cuma sang raja yang mati, tapi seluruh tanah Evmer juga bakal hancur. Hazen pun bersumpah setia total. Uskup yang ada di situ juga ikut bersumpah. Sementara itu, raja yang masih berbentuk potongan-potongan mulai inget omelan Sain yang bilang gara-gara mereka tangan Rimuru jadi kotor gara-gara darah manusia. Raja sadar keputusan Hazen mungkin yang paling tepat. Dia sendiri kemudian berbicara seperti raja terakhir Evmer, bersumpah untuk bekerja sama bagaimanapun caranya agar tetap berada di pihak Diablo. Diablo pun bilang selama dia nurut, dia akan diperlakukan dengan baik. Lagi pula, dengan kemampuan unik dan menggoda miliknya, nggak ada yang bisa mengkhianatinya. Dia nggak perlu repot-repot nanyain soal tahanan yang masih hidup. Diablo bilang nggak usah khawatir. Lagi pula, misi ngerebut negara itu cuman kecil dibanding misi lainnya. Pas mereka sampai di istana, para petinggi di sana sadar nggak ada sihir yang bisa ngebalikin raja mereka. Mereka nanya apa yang terjadi, dan Shogo bilang itu buat lindungi raja. Dia bilang dia bekerja sama dengan pahlawan hebat buat kabur. Padahal sebenarnya bukan Shogo. Semua orang Jeti heboh nanyain apa yang bakal terjadi sampai akhirnya ada yang nyuruh mereka tim dulu dan dengerin Ri ngomong. Hazen kemudian cerita kalau pertempuran pasukannya melawan monster malah ngebangunin naga yang lagi tidur. Para petinggi itu bingung karena gereja suci barat bilang kalau naga itu udah hancur total. Hazen ngelanjutin kalau emang iya hancur, tapi konsep naga itu sendiri nggak bisa dimusnahin. Maksudnya, naga itu bisa terlahir lagi di tempat lain. Hazen juga bilang gak nyangka naga itu bakal balik secepat ini dan lokasinya begitu dekat. Gara-gara Veldora balik, semua knight dan monster di area itu hilang. Cuma mereka yang bisa balik. Nah pas dia masuk ruangan, ada yang ngamuk kenapa rakyat jelata boleh masuk. Tapi Hazen bilang mereka yang nyelamatin mereka. Makanya Uskup Agung nyuruh Hazen cerita lebih detail tentang apa yang terjadi. Hazen kemudian cerita kalau pas pertempuran itu, Cloudy bertarung dengan sangat sengit. Pasukan mereka memang lebih banyak, tapi monster lebih ngerti medan perang. Itu yang bikin banyak pasukan mereka yang mati. Mereka mengatakan kalau kematian pasukannya adalah kunci kebangkitan Veldora. Jeti setelah mengumpulkan para naga, mereka mulai mengarang cerita. Ceritanya memiliki seorang pahlawan yang melawan naga dan menyelamatkan mereka. Pahlawan tersebut dikatakan adalah Rimuru Sama, pemimpin para monster. Para manusia terus-terusan ngarang cerita yang ngegambarin Rimuru sebagai pahlawan penyelamat. Mereka nanya ke Hazen apa Rimuru bisa ngobrol sama naga itu. Katanya sentuhan dikit aja sama sihir naga yang kuat bisa bikin mati semua makhluk hidup. Hazen ngeles dan bilang kalau Rimuru itu pemimpin para monster di hutan. Para manusia ngotot dan tetap nanya ke Hazen apa itu nggak benar. Mereka bilang julukan pahlawan itu cuma dikarang-karang Rimuru sendiri. Omongan Hazen didengerin Diablo yang lagi nguping. Hazen bilang dia nggak pernah lihat kota monster itu. Dia bilang kotanya keren banget, layak disebut ibu kota negara. Dia ngarang lagi kalau Dryad, penjaga hutan dari Great Jura Forest juga ngelayanin Rimuru. Dia bilang Rimuru bisa negosiasi sama Veldora, naga badas lewat Dryad. Makanya manusia sadar kalau Rimuru juga ngontrol para Dryad. Yang karakter lain bilang Rimuru emang ramah biasanya, tapi sekarang enggak. Soalnya manusia deklarasi perang negara Rimuru dan yang menganggap itu keputusan bodoh. Beberapa teman Rimuru mati gara-gara perang itu.
Si tukang ngarang cerita itu ngeyel lagi. Dia bilang kalau Hazen punya pengaruh sama Rimuru, dia harus penuhi keinginan manusia. Dia ngeles bilang itu tugasnya sebagai pahlawan hebat buat Ceti Mediator. Sementara itu, Diablo udah emosi banget dengerin omongan ngawur si bangsawan itu. Si tukang cerita itu terus ngarang kalau manusia ngirim orang dari dunia lain buat ngacauin dunia mereka. Dia, si tukang cerita, datang ke sana dunia lain buat nyipten perdamaian dan minta maaf ke Ewa Senus entah siapa. Mereka udah damai. Tapi si bangsawan tetap ngeyel mau ngelanjutin debatnya. Akhirnya Hazen bekukan dia dan bilang kalau si bangsawan itu nggak ngerti apa yang mereka alami. Mereka langsung ngakuin semua omongan yang itu benar. Mereka kalah perang dan cuma tersisa bertiga. Kondisi Raja Jeti kayak gitu setelah nemuin partikel Veldora. Kaget sama penemuan ini. Mereka pun kewalahan ngurusin masalah. Akhirnya mereka setuju sama Yam. Diablo bilang ini keputusan yang bijak. Kini, tujuan mereka adalah membebaskan raja negeri ini. Saat mereka menanyakan siapa Diablo sambil mengancam, Diablo mengaku sebagai pelayan Rimuru. Dia kemudian membersihkan raja dengan ramuan penyembuh. Para bangsawan bertanya apa itu? Dan Diablo menjawab bahwa itu adalah salah satu spesialisasi rakyatnya. Ramuan penyembuhan terbaik yang pernah ada. Setelah nyembuhin raja, Diablo bilang dia bawa pesan pahlawan buat negara ini. Dia bilang seminggu lagi perwakilan negara mereka bakal kumpul di sini buat ngomongin perdamaian. Dia kasih 3 pilihan. Pertama, raja turun tahta dan bayar ganti rugi. Kedua, menyerah dan jeti negara bawahan Rimuru. Ketiga, perang berlanjut. Diablo bilang mereka punya waktu seminggu buat jawab. Para bangsawan ngeluh waktunya kurang. Tapi Diablo ngeles gak apa-apa soalnya masalah mereka nggak terlalu penting buat Rimuru. Dia juga ngingetin mereka jangan macem-macem kalau nggak mau dihabisin. Diablo ngeliat manusia udah ngerti maksudnya. Dia bilang ke Rimuru kalau ini yang dia maksud dan cara ini efektif buat nakutin mereka. Dia minta bayaran 10.000 koin emas bintang sebagai imbalan. Rimuru ngira itu kemahalan. Tapi Diablo ngasih tahu 3 pilihan. Pertama, terus perang. Tapi pasukan mereka udah hancur dan bangsawannya nggak setuju ngelayanin Rimuru. Kedua, jeti negara bawahan Rimuru. Tapi bangsawannya nggak setuju. Jeti, cuma ada pilihan terakhir, yaitu negosiasi. Rimuru nawarin cicilan 10 tahun, tapi Diablo nolak. Dia bilang mereka nggak punya pilihan lain selain nerima syaratnya. Nanti mereka pasti nyalahin negara ketiga. Masalahnya, mata uang negara Estelar nggak bisa dipakai. Dan raja mereka sekarang lagi ngumpulin pasukan buat melawan fraksi bangsawan. Makanya, Diablo ngerencanain buat minjem pasukan dari Yam dan Rimuru. Rimuru ragu soalnya raja baru nanti bisa aja ngabung sama negara tetangga. Tapi Diablo bilang negara tetangga lagi sibuk sendiri, jadi nggak mungkin. Kalaupun ngabung, Diablo sendiri yang bakal ngurusnya. Rimuru setuju dan ngasih semua tanggung jawab ke Diablo. Dia bilang bakal ngabarin kalau ada apa-apa. Diablo seneng banget. Singkat cerita, moral ceritanya banyak banget yang terjadi. Musim ini pasti seru banget. Gue harap ada 25 episode. Jangan lupa like dan subscribe kalau lo mau episode lanjutan. Sampai jumpa di video berikutnya.